Oke guys, balik lagi di acara konspirasi, konten inspirasi. Ya, malam, pagi, siang, sore kita nih nggak ada hari di sini. Jadi di studio udah ada banyak orang yang nonton. Udah ada 1.000 orang. Tepuk tangan dulu semuanya. Banyak penonton sekarang kita. Gamang. Apa karena ini ya, bintang tamu kita adalah Om Chandra utama. Oke. Chandra Utama Karya. Utama Karya. Nah, Chandra Utama namanya posisi karya. Oke, Om Chandra ini selain punya usaha printing, fotografer juga ya. Oh, kalau selama saya tamat kuliah itu memang saya sebetulnya graphic design ya. Oh, DKV. 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 Om Aji punya level. Kebetulan saya tamatan dari Surabaya ITS. Ah. Jadi karena graphic design kan belajar foto juga. Iya, iya. Basicnya. Dan paruh waktunya waktu kuliah itu memang sambil kerja di fotografi. Jadi memang dulu klien-kliennya banyak bantuin orang pre-wedding, wedding gitu. Oke, I see. Sambilan gitu loh. I see. Jadi sampai di Bali ya buka printing tuh kliennya banyak dari Surabaya sebetulnya. Oh gitu. Iya, makanya ada bisnis printing, kemudian hobi fotonya dilanjutkan juga. Oh gitu. Berarti sambil selesai kuliah, bisnis printingnya buka Bisnis langsung. printing, kliennya pertama dari Surabaya. Surabaya. Ya. Oke. So di bisnis printing itu sendiri udah sejak tahun berapa Om mulai? Saya tamat kuliah tuh 2005, terus bolak-balik 2006-2007 lah kira-kira. Ini yang belum tahu teman-teman printingnya Om Chandra apa namanya? Niti Mandala. Ya. Kebetulan tempatnya di areal Renon itu loh. Dekat lapangan ya. Makanya namanya biar simpel Niti Mandala Printing aja. Aku waktu pertama tahu kan Niti Mandala, pikiranku langsung lapangan Om. Iya, Kan dekat Niti Mandala nih. Muter-muter aku seputaran itu. Kok nggak ada di mana dibilang Niti Mandala Printing nih. Mohyaminnya itu jalannya. Akhirnya masuk dikit, ternyata itu dekat studio Anima musik. Anima musik yang zaman SMA aku sering beli itu di sana. Oh ya. Wah, jadi ternyata depanan dengan Anima ternyata. Oke, yang belum tahu tempatnya nanti bisa googling ya. Niti Mandala Printing Niti Mandala itu. Printing. Oke, balik Om ke masalah printing. Di sini kan teman-teman fotografer kayaknya rata-rata belum tahu tuh tentang kualitas printing itu harusnya seperti apa. Jadi banyak yang mikir kayak aku nih dulu di layarnya udah bagus terus nyetaknya kok jadi aneh warnanya. Nah itu. Tapi balik ke awal dulu nih, sejarah nih kan printing tuh ada analog dengan digital. Ya. Nah, foto analog atau digital itu bedanya di mana Om, printing foto analog dengan digital? Untuk analog ya, karena saya kebetulan lahirnya peralihan ini. Wah, udah Jadi digital. tahun 2000-an itu udah mulai masuk digital sebetulnya. Iya. Jadi saya sendiri hanya di kuliah aja sempat sebentar ya, hanya satu semester aja untuk bermain itu. Cuma yang dari basicnya memang analog itu sebetulnya ada olah kreatif dari personal itu ke dalam hasil cetakan foto itu sebetulnya. Itu yang dinamakan analog. Berarti lebih kreatifnya pas kita nyetak Proses itu ya? mencetak itu dilakukan dengan tangan kita sendiri. Dalam artian dulu kan ada itu orang ngirim-ngirim foto untuk di seni foto ya. Iya. Mereka berkreasi itu yaitu dari cara mereka mengatur exposure, kemudian di mana burning dodgingnya, kemudian kertasnya ini harus pakai jenis apa, kemudian filmnya itu dari awal udah dipersiapkan ini asa berapa, nanti mau di-push berapa. Oh, sedetail itu Kemampuan. ya? Iya, jadi itu benar-benar sangat kompleks sekali ya. Zaman sekarang mah udah burning dodging di Lightroom, oke. Nah, itu bedanya. Kalau yang di digital sekarang kan pengolahan yang dulunya analog itu dipindahkan ke dalam komputer. Oh. Dan bahkan sekarang ada juga di kamera ya, kalau kita tahu. Kita bisa atur edit dan lain sebagainya itu di kamera. Dan di post processingnya di Lightroom biasanya atau Photoshop itu bisa diolah lagi untuk filenya. Kalau dulu itu ngolah semua itu di waktu mencetak itu, waktu penyinaran dari alat waktu yang dibutuhkan itu berapa lama kalau
zaman orang nyetak analog itu biasanya? Saya kebetulan kenal di Bali dengan pelaku yang memang sepuh ya saya bilang ya, Pak. Kebetulan namanya mirip, Pak Jaya Chandra Kirana ya. Oh, bukan saudara tapi. Bukan saudara tapi memang sepuhnya Sepuh. dari PFB sendiri. Oh, iya. Kemudian saya sering main ke sana juga karena beliau juga seniman kan dari lukis dan fotografi. Iya, iya. Masih Ya, analog. ya beliau tuh dulu memang berangkatnya dari analog ya, punya darkroom, kemudian mengerti bahan-bahan dan lain sebagainya. Ya sempat cerita beliau itu kalau mau cetakan yang bagus itu bisa mengorbankan 5 sampai 10 bahan kertas Lumayan ya. untuk satu karya yang dia anggap sudah memuaskan dirinya. Jadi ruginya banyak. Bisa kebayang nih kalau dibisniskan, jadi antara ruginya nanti di printing atau mau bayar mahal untuk cetak itu gitu berarti ya. Kalau dilihat sebagai kekaryaan seni, ya itu bisa 1:5 atau 1:10 dia mencetak. Tapi kalau untuk klien biasa yang hanya sekedar keluar gambar, is okay lah sekali cetak, nggak apa-apa. Tapi untuk beliau kan memang seniman kan. Jadi mereka beliau tuh ya idealismenya tinggi. Terus kalau untuk digital sendiri Om, kayak sekarang nih lebih apa terbantunya di sisi mana atau memang sama-sama sulit apa gimana? Ya ini perlu dimengerti sebetulnya alurnya itu. Jadi dari mana proses awal itu image itu diciptakan dulu. Dalam artian ngambilnya juga harus benar dulu. Misalnya teman-teman menggunakan raw file itu memang pilihan paling bagus ya. Oke. Karena kan raw file tuh kita bisa naikin atau turunin editing tuh sampai 3 sampai 4 stop ya. Di post processing. Iya, itu dulu yang awal. Karena kalau dari pemotretan juga tidak bisa diapa-apain, misalnya overnya kebangetan, undernya kebangetan, dan filenya JPEG dan tidak bisa balik lagi dengan kondisi yang kita inginkan, itu kelanjutannya nanti ada masalah-masalah lain lagi. Jadi awalnya itu udah raw, itu bagus. Oke. Setelah itu diolah, raw. ya setelah diolah di komputer, kemudian satu lagi nih kalibrasi. Kalibrasi dalam artian apa yang kita lihat itu yang kita samakan dengan alat yang kita gunakan untuk mengedit. Oke. Dalam artian tadi kita motretnya itu blue hour atau sunrise-nya seperti sudah ada memori nih, tone-nya seperti ini loh. Kok di monitor saya agak aneh ya warnanya. Nah itu udah tanda-tanda yang kedua tuh. Ini ada salah di mananya. Setting antara layar monitor atau kalibrasi. Bisa juga dari kamera juga bisa salah settingan kan. Kemudian bisa dari monitornya itu yang tidak terkalibrasi dengan baik. Karena di zaman era tahun 2000-an yang dulu saya start itu banyak monitor tabung ya. Iya. Kemudian monitor tabung, kemudian ada monitor yang LCD atau LED yang memang bukan untuk fotografi. Bitrate-nya kecil lah harusnya. Bukan untuk fotografi, itu hanya tampilan untuk ya sekedar orang sekolah atau RGB belum kuliahan biasa, tapi bukan untuk grafis gitu. Bukan untuk orang kreatif di foto lah. Iya. Nah itu juga bedanya jauh, soalnya kalau dilihat dari samping, wah ini kok beda warnanya. Lihat dari depan juga berubah. Nah, sekarang itu di tahun 2015 ke atas itu udah mulai ada monitor yang memang sangat layak kita gunakan. Yang namanya, kalau salah satu yang saya tahu itu IPS panel ya. IPS ya. Kemudian ada Retina display ya, yang kayak Apple punya. Itu IPS panel tuh dulu banyakan dari Dell. Jadi monitor tuh dari bawaan pabriknya itu udah kalibrasinya udah bagus. Tinggal di-adjust lagi dikit. Ya. Daripada kacau balau, di-adjust gimana pun tetap kacau. Udah setting ke 90, berubah lagi. Nah, anggaplah saya sudah setting nih di antara kamera, monitor sudah bagus IPS. Ketemu ke printing nih. Nah, itu masalah berikutnya itu. Karena satu lagi, display di rumah kita, apakah sama juga dengan display di tempat kita cetak? Nah, itu masalah yang selanjutnya. Perlu kalibrasi lagi Om, apa gimana? Dalam artian tempat cetaknya itu juga dia harus sudah ready dengan
device mereka. Jadi printer dengan monitor yang mereka gunakan itu sudah terkalibrasi juga. Kalau itu sudah, masalah aman di sana. Tapi kalau itu belum, ya tempat printingnya harus berbenah. Kalau enggak, itu udah cukup, tinggal dari fotografernya yang mengecek di lokasi tempat cetaknya. Apakah di rumah kayaknya agak gelap 1-2 stop misalnya. Jadi nanti tinggal dipesenin, tolong diterangin dikit, atau kita edit di sana langsung terang atau gelapnya. Karena kan kondisi monitor dari printer yang ada di sana itu udah dikalibrasi. Jadi apa yang dilihat di depan waktu ngopi file, itu minimal 90%-nya udah mirip-mirip. Nah, berarti secara tidak langsung kita harus memang sudah langganan sama printingnya, nggak boleh pindah-pindah gitu. Karena kan ya beda printer mungkin beda karakter mungkin ini ya. Ya itu banyak banget faktornya. Selain memang dari dari settingan device-nya. Yang kedua tuh ada juga yang namanya material bahannya. Karena material itu kan kita tahu kalau kita beli apalah misalnya baju lah, nggak baju. Itu kita lihat kan sama bajunya. Cuma daya tahan baju itu kan beda-beda. Ada yang pakai tintanya mungkin pembuatan bajunya lebih kuat. Warnanya kok nggak luntur-luntur nih, dipakai berapa tahun nggak luntur-luntur, tapi ada yang bajunya baru berapa minggu hilang warnanya. Gitu misalnya. Jadi sama juga dengan printer gitu. Berarti material itu penting juga ya? Penting juga. Terus kan nggak semua yang fotografer itu terutama nggak ngerti masalah material. Gimana Om biasanya nyelasin ke klien tuh? Sebetulnya di zaman yang sekarang ini semua kan sudah open informasi ya. Jadi fotografer kalau memang mau punya pengetahuan yang lebih itu bisa men-search dulu di Googling internet ya. Tinta apa yang cocok untuk fotografi kan. Jadi kita bisa punya bahan sendirilah untuk discuss ke tempat printingnya. Nggak blank banget gitu loh. Misalnya kertas itu banyak juga karakternya. Misalnya ada kertas-kertas yang dasarnya itu sudah bukan warnanya putih seperti ini, tapi dia ada off-white-nya dikit. Mungkin bajunya seperti yang di depan, ada yang putihnya krem. Itu mempengaruhi ada hasil cetaknya juga dengan color yang dikeluarkan. Kemudian ada gamut juga. Gamut tuh rentang warna yang bisa dia hasilkan. Itu ada batasan juga. Karena daya serap, kemudian kemampuan dia untuk mengolah beberapa pigmen warna itu menjadi keluar itu beda-beda. Jadi kadang ada ini ya, kayak kamera itu dia dynamic range-nya itu sensornya seberapa sih? Diangkat 3-5 stop tuh keluar dia. Ada yang hancur langsung dark noise shadow udah hilang, enggak ada detailnya. Sama juga dengan printer gitu. Iya. Berarti material itu penting juga. Penting bahan, kemudian jenis tintanya, kemudian jenis printernya juga pengaruh. Iya, berarti tergantung printer juga. Kita nanya lagi nih misalnya ke printing, Om Chandra pakai merek apa, begitu lah. Kalau khusus ya di Niti Mandala memang karena dari dulu kita fokusnya di fine art, memang arahnya itu memang ke advance printing. Itu tagline kita, advance printing. Jadi printer yang kita siapkan itu sebetulnya banyak. Dalam artian kalau orang mau nyetak kertas ini, yang printer itu yang paling cocok karena kita udah tes banyak. Kalau kertas yang ini, printer yang itu yang cocok. Tapi kalau di tempat lain dihajar jadi satu. Semuanya satu mesin. Satu mesin itu dihajar, wah kertas untuk foto ini semuanya ini dipakai. Kalau saya enggak. Jadi ada beda-bedanya lah. Sama kayak fotografer milih lensa gitu misalnya. Saya pingin motret model biar kulitnya agak smooth atau gimana. Saya pakai lensa ini. Bokehnya bagus. Detailnya dia nggak terlalu harsh, keras teksturnya dan sebagainya. Itu sama juga di printing, mirip gitu. Sedetail itu loh orang printing. Jadi teman-teman foto tuh wajib mengapresiasi kalau di printing tuh udah di set untuk
karakter foto seperti ini, kertas seperti ini, printer A, printer B. Bahkan yang aneh juga ya, saya lihat kondisi ya setelah COVID lah belakangan ini kan banyak orang low budget dan lain sebagainya. Iya. Itu saya pernah kundangan atau apa itu, lihat fotonya itu dicetak di kertas spanduk. Oh, ex-banner katanya. Apa ya, front light yang kayak spanduk itu, backlight. banner. Saya heran, ini foto wedding dia, pre-wedding dia kenapa di apa ya, di remehin kayak gini gitu loh. Padahal itu memori dia yang akan dipasang selama dia hidup, bener gak ya? Iya, betul. Karena once a lifetime ya, wedding, pre-wedding, kan gak nikah lagi misalnya. Ada situasi kayak gitu, jadi karena nggak semua orang mengerti perbedaan antara digital printing yang untuk keperluan ex-banner outdoor itu, kan khusus fotografi gitu loh. Jadi kadang klien pun, kok cetak foto misalnya ukuran besar nih 17R gitu kan, kok lebih mahal dari spanduk yang ukuran 2 meter gitu. Digital printing itu cuman ngabisin sekian perak gitu misalnya. Gimana jelasin itu? Bisa dibantu para teman-teman fotografer. Memang perlu edukasi ya kepada masyarakat yang seperti kita bahas tadi itu. Jadi kita jelaskan bahwa ini kan kenangan kamu untuk jangka panjang. Dalam artian orang-orang zaman dulu pun kalau nyetak foto waktu kita bayi itu misalnya waktu kita ulang tahun, itu kan akan dipajang selamanya, disimpan selamanya. Kenapa nggak milih bahan yang tepat dan awet seperti itu? Bukan asal seperti untuk spanduk mingguan, spanduk orang jualan hanya dipakai sebulan habis itu dibuang dan sebagainya. Sayang gitu loh. Itu edukasi harus diberikan, dan memang ada pasar sendiri ya, dari mana budget orang itu kan beda-beda ya. Ada yang memang waduh low budget banget ini. Ada yang memang punya, saya punya budget lebih, kenapa nggak pakai bahan yang lebih bagus gitu. Memang harus diedukasi ya. Kadang memang message atau memang itu edukasinya tidak tersampaikan ke klien-klien. Nah, menyambung lagi Om secara kualitas kertas atau di foto kan banyak nih karakter kertas sama material itu, dan banyakan teman-teman fotografer itu ngasih pilihan misalnya cetak besar nih, mau kertas apa kanvas. Kadang klien tuh langsung nanya, bedanya di mana ya? Secara kualitas kah? Secara emang looks-nya aja kah? Apa gimana? Ya, untuk material itu kalau menurut saya sih satu untuk selera juga, kemudian tren, yang ketiga juga budget pengaruh. Kalau kita bilang bahannya ini memang bagus untuk pre-wedding misalnya, kalau budget juga mereka nggak masuk, artinya nggak nyambung juga. Tapi kalau kita sebenarnya ya membebaskan orang untuk memilih asalkan kita punya option. Dalam artian mau kesannya modern, mau kesannya vintage, mau kesannya simple, elegan, itu banyak pilihannya. Karena sekarang media cetak tuh sangat berkembang. Misalnya yang tadi disebutkan kan kanvas. Kanvas ya. Orang hanya tahu kan sebetulnya kanvas saja. Iya. Tapi sebetulnya kanvas tuh di tempat saya itu hampir ada 4 jenisnya. Jadi kalau di tempat printing lain kan orang mau nyetak kanvas, taunya kanvas. Ya kanvas itu satu aja gitu. Tapi kalau di tempat saya itu ada 4 kanvasnya. Misalnya contohnya ada yang kanvas standar itu yang memang basic banget ya. Kemudian ada yang matte, ada yang premium, itu ada lapisannya itu. Ada lapisan laminating yang meleleh di atas kanvas. Kanvasnya sendiri. Terakhir itu saya ada kanvas fine art namanya. Yang teksturnya itu seperti kanvas untuk orang melukis yang ukurannya besar-besar. Ada beberapa teman kita yang make untuk keperluan galeri ya. Itu banyak larinya ke kanvas fine art. Berarti kanvas pun ada. Dan harganya hampir 2 kali lipatnya dengan yang standar. Nah, itu tergantung budget lagi kan orang. Selain kanvas sendiri juga ada yang misalnya sekarang ada beberapa klien yang make silver paper ya. Silver paper, kemudian gold paper. Itu gold, ada yang warna gold papernya apa gimana? Ya, dasar kertasnya itu ada warnanya itu gold. Jadi kalau ngeprint warna apa itu warna kuning misalnya.
itu langsung keluar jadi warna emas gitu. Oh. Jadi untuk hitam Baru putih juga bagus. Baru Jadi tahu, gold baru itu hitam putih, keren banget. Iya, iya, kalau dua colornya kan lebih ini ya, Ya. dramatis ya dapat ya gambar. Dan banyak juga bahan-bahan yang sekarang bisa kita gunakan, misalnya bahan yang keras ya. Dalam artian bisa ngeprint di kayu. Misalnya punya kayu-kayu yang bertekstur, Ya. itu bisa di print sekarang. Oh, Ada laser yang dari ini, logam bisa, plat. plat ya. Plat bisa, kemudian akrilik. Ya, ya. Itu tekniknya laser apa gimana? Kalau sejauh ini yang digunakan jenisnya adalah printing UV namanya. Oh, di UV flatbed. Ya. Ah, Jadi dia dengan tinta yang merekatnya itu karena penyinaran dari sinar UV. Jadi dia benar-benar apa ya, dikunci lah dengan sinar UV itu, dia mau merekat di bahan-bahan yang keras. Kalau selama ini kan tinta inkjet itu masuk ke pori-pori kertas. iya. Yang UV ini karakternya dia ada di Nempel, atas, nempel lah. tapi direkatkan Kepres ya? oleh sinar UV itu. Oke. Oke, untuk kebutuhan foto sendiri Om, sekarang kan ada kebutuhan foto untuk indoor sama outdoor. Nah, untuk printing sendiri ada rekomendasi nggak? Oh, kalau mau foto dipajang di indoor nih, sebaiknya pakai bahan material ini atau diapakan, atau outdoor itu material apa gitu? Ada? Ya, menarik itu, menarik ya. Dalam artian pernah dulu beberapa klien itu bilang bahwa saya rumahnya di daerah yang dingin, misalnya daerah Bedugul atau apa itu ya. Itu memang kita sarankan untuk laminasi satu ya, laminating. Kemudian satu lagi memakai bahan yang tidak terlalu menyerap kelembapan. Contohnya bahan tidak menyerap kelembapan? Itu ada bahannya itu dia namanya waterproofing, apa ya, water resistant, sorry, water resistant. Water resistant itu kalau dia kena kelembapan, misalnya daerah dingin itu, dia tidak mudah blobor. Ada dulu kawan-kawan yang nyetak itu kok berapa bulan itu kayak wajahnya jadi kayak blobor gitu. Ada blobor-blobornya itu karena dia memang keluar. Nggak water resistant dia, jenis kertasnya. Oh, kayak ini ya, apa sih kalau istilah Balinya, kayak Blobor. blobor ngamin itu. Ya karena dia menyerap kelembapan kan. Kemudian untuk posisi di outdoor misalnya, rumahnya dia itu ada sinar matahari yang cukup keras mengenai tembok, itu fotonya dipasang di luar itu. Ya. Jadi itu bahannya harus dia minimal dia berbahan tintanya pigmen. Kalau bisa dia UV. Dua itu. Kalau tidak pakai itu, saya yakin akan fotonya lama-lama fade, pudar nih. Hilang lah warnanya. Ya. Nah, berarti ada nggak material atau memang bahan foto itu memang bagus untuk pasang indoor atau outdoor? Ya pasti itu. Kedua-duanya maksudnya. Satu dari tintanya, yang kedua juga dari kertasnya. Yaitu harus tahan lembab. Kemudian, ya ini yang ekstrim nih ya. Ada teman dulu menyelenggarakan pameran foto yang suasananya di lapangan. Ya, terbuka. Dan itu berlangsung berapa hari gitu lah. Kejemur berarti? Kejemur, hujanan, embun dan lain sebagainya. Nah itu harus bahannya yang apa ya, kayak sejenis PVC gitu. PVC yang memang dia tidak bisa menyerap air dan tidak berubah melengkung atau bagaimana kalau kena matahari. Karena kan matahari itu kalau kertas sudah kena air, kemudian kena matahari pasti gini kan. Lewat ya. Nah itu ada juga bahannya yang khusus memang di outdoor untuk fotografi. Kalau dilaminasi ya nggak cukup? Kalau dilaminasi aja, saya rasa laminasi itu juga pengaruh sama matahari ya. Oh, dia bakal... kadang laminasi yang nggak pas itu dia bisa gelembung juga. Nah, itu menarik tuh. Saya pernah pengalaman tuh. Punya album, cetak album, laminasi,
Terus entah gimana nyimpennya itu, entah salah di percetakannya atau si klien nyimpennya gimana gitu, nggak tahu. Balik-balik Gelembung juga. gelembung. Itu bahaya juga. Satu, memang jenis laminasi itu banyak. Ada yang kualitasnya grade berapa, itu sama aja kayak barang-barang pada umumnya lah. Kalau kita tahu printing itu sebetulnya sama dengan produk-produk yang lain. Iya, alasan waktu itu salah nempel. Salah nempel bingung saya. Jadi bingung. Sama kayak orang bikin makanan lah. Kalau makanan tuh ada tepungnya, milih tepung apa, kemudian gulanya apa, kemudian telurnya yang telur omega atau telur biasa itu ya printing juga sama. Tintanya apa, kertasnya grade apa, kemudian laminatingnya grade apa. Sama juga. Berarti fotografer tuh wajib gak harus tahu tentang printing itu sendiri, Om? Ya, ini yang unik sebetulnya. Fotografer yang saya tahu orang ekspatriat yang memang orang luar ya, bule dan lain sebagainya, itu yang lebih mengerti mengenai material cetakan. Kalau pengalaman saya di kantor, mereka lebih cerewet daripada kita sendiri. Oke. Saya punya langganan yang memang dia betul-betul cerewetnya minta ampun. Dalam artian ini udah museum grade enggak gitu loh. Itu kan ada kualitas museum grade itu Yang barang archival enggak? Archival itu dalam artian ini barang koleksi enggak bahan-bahannya gitu. Karena kita biasa di galeri atau pameran yang memang eksklusif ya. Itu kan akan dikoleksi. Yeah. Jadi dari material tuh dia udah museum grade atau archival enggak? Atau hanya sekedar happy aja cetak biasa-biasa. Bule itu detail banget. Bahkan untuk file pun mereka sangat sangat hati-hati dengan file mereka. Kadang dia tungguin atau filenya dia harus dihapus dan lain sebagainya. Karena ada copyright dan lain sebagainya kan. Jadi orang kita yang agak kurang orang lokal kita yang memang agak kurang mau mendalami hal-hal yang lebih detail itu. Gitu. Tuh. Kalau yang lain tuh fotografer jangan asal motret aja, tapi belajar juga kan, berarti harus mengenal proses cetak dan printing, karakter printing itu sendiri yang itu, Om ya. Ya, itu informasi sebenarnya banyak ya di internet yang bisa kita apalagi sekarang ada DeepSeek, ChatGPT. Oh iya. Bisa nanya langsung keluar semua ini. Terus selama ini Om, pengalaman unik dari sisi Om sendiri selama di percetakan printing foto itu ada nggak pernah pengalaman punya klien yang lucu lah, maksudnya dari kemauan dia ternyata hasilnya yang dia ininya beda gitu, terus Om ngulang lagi gitu. Nah itu memang ya ada aja lah kalau orang namanya jual beli, pasti kadang ekspektasi itu nggak sama pemikirannya ya. Dalam hal misalnya klien pingin hasil yang paling bagus, cuma kebentur budget juga kadang-kadang kan. Mungkin ekspektasinya itu foto dia pingin kelihatan kulitnya misalnya lebih putih ya, bright dan sebagainya. Ini kok jadi under misalnya kan seperti itu. Ya kadang banyak orang nggak mempercayai fotografernya, dalam artian dikasihin hasil, mereka proses sendiri, nggak ngerti apa, kemudian hasilnya nggak memuaskan, yang disalahin fotografernya. Karena dia mau ngolah sendiri lah, saya dah yang ngurus sendiri. Nggak tahu kan, kadang juga bahannya dia milih di tempat cetaknya nggak sesuai dengan yang standar fotografer yang motret. Itu bisa kejadian juga. Akhirnya ujung-ujungnya dia balik lagi ke fotografer, tolong dong aku dicetakin aja. Karena kemarin aku bikin sendiri hancur gitu misalnya. Berarti banyakan yang klien nge-bypass itu kadang agak ini ya susah. Mending dari fotografernya sendiri ketemu sama printingan gitu jadi. Ya, ada kasus seperti itulah yang terjadi. Terus malah jadinya Om nambah kerjaan di sisi editor nggak apa memang langsung nyetak aja apa yang dikasih fotografer? Kadang yang memang sudah ngerti ya itulah kalibrasi, kemudian kecocokan di rumah dia dengan di tempat printing, karena dia udah terbiasa jadi dia udah ngerti gitu. Tapi klien yang kayak klien yang nggak tahu, konsumen yang umum gitulah,
ya ekspektasi mereka kadang nggak sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah. Karena dia bukan expertnya di bidang itu kan gitu. Nah, sekarang masalah ini Om, kan foto udah dicetak nih, aku udah punya foto yang dipajang misalkan. Untuk merawatnya sendiri seperti apa Om? Biar awet itu foto. Oh, untuk perawatan ya. Kalau untuk beberapa jenis cetakan itu memang ada perawatan khusus. Misalnya foto kanvas misalnya ya. Ya. Kanvas itu kan ada di tempat saya ada berapa jenis tuh. Ya. Ada memang kanvas yang tidak diprotek apa-apa. Jadi dia kalau kena kotoran misalnya kejatuhan Tai cicak. bocor, tai cicak itu misalnya, itu memang sulit untuk ngilangin karena memang dia tidak diproteksi. Oke. Tapi nggak apa ya, warnanya nggak keangkat sih, cuma ya sulit untuk menghilangkan kotoran yang menempel tidak ada proteksi di kanvas Di itu. kanvas. Kemudian ada kanvas yang memang ada lapisannya. Saya ada produk itu yang premium ya. Itu ada lapisan laminating yang meleleh di sana. Meleleh itu dalam artian dia dilindungi oleh semacam lapisan tipis pelindung waterproofingnya. Jadi itu kalau kejatuhan kopi pun Bisa tinggal dilapin sama sunlight atau apa udah hilang dia. Kayak ini ya, Kotoran dan lain sebagainya. kayak cat-cat yang bisa langsung dilap. Ya. gitu. Kemudian yang satu lagi mungkin perawatannya biasa kalau di foto yang memakai kaca itu ya. Foto yang memakai kaca itu di bagian belakang itu usahakan ada pelindungnya. Dalam artian kan banyak kita menemukan foto yang belakangnya hanya ada triplek biasa itu kan. Iya, iya. Triplek itu lama-lama pasti kena lembab, kena apa, itu hancur, itu bisa tembus ke fotonya. Oh. Ya, kalau kita biasanya menggunakan bahan yang memang sudah dilapisi oleh waterproof juga untuk apa namanya, backing belakang itu. Oh, berarti penting juga yang di belakang. Penting juga yang di belakang itu. So, aku pikir harus depan aja laminasi ini biar gak nempel di kacanya gitu. Malahan masalahnya banyak yang di belakang. Oh gitu. Jadi itu juga ada kayak rongga itu, biasanya kita setelah pasang foto itu harus ada pelindung kayak plester itu ya. Oke. Kadang ada semut atau laba-laba atau apalah ulat atau apa yang masuk ke dalam dan bikin rumah di sana, kemudian ada cairan dan sebagainya, itu bisa merusak foto juga. Oke. Dan satu lagi, kalau memang fotonya itu nggak tahan terhadap sinar, jangan sampai foto-foto itu ditaruh di Sinar langsung. direct sunlight ya. Direct langsung kena matahari itu. Itu pasti berapa tahunnya hilang itu fotonya pasti warnanya. Kalau bahannya nggak bagus, tapi kalau bahannya bagus, fine aja sih. Biasanya berapa lama sih umur sebuah foto tuh memang bertahan? Kalau saya memang untuk material yang grade-nya archival ya, archival itu untuk barang koleksi, itu more than 100 years sebetulnya. Kalau yang di museum grade tuh ya, yang banyak orang bule tanya kan, ini udah museum grade nggak archival? Itu bisa sampai 100 tahunan. Lumayan. Iya. Seabad masih lihat Kalau foto. bahannya nggak sesuai grade-nya, ya ada yang bertahan bisa setahun, ada yang cuma 5 tahun, bervariasi sebetulnya. Oh gitu. 6 bulan. Dulu pernah itu Hilang yang foto ya. cetak-cetak murah foto yang di mall-mall itu kan ada yang ngeprint foto Oh iya, murah-murah tahu itu. saya. Kain apa dipakai itu, dibilang kanvas tapi bukan kanvas. Iya, tahu. Dia bilang kanvas tapi ini bukan kanvas. Kemudian tintanya saya lihat, wah ini kan tinta dye. Tinta dye itu yang paling grade-nya rendah itu dye itu. Dye itu yang paling cepat luntur dia. Berarti itulah orang-orang taunya digital printing ya outdoor. Sama nih kayak banner, cetak aja kayak banner. Ya, image-nya kan, itu orang wajah juga dicetak lah sebagainya. Padahal materialnya beda itu. Nah, kalau dalam bentuk buku atau album, materialnya harus bagaimana biasanya? Yang bagus biasanya untuk itu. Untuk buku atau album ya, kita sih untuk material seperti itu banyak sekali pilihannya sebetulnya. Pertama untuk kebutuhan katalog. Katalog itu kan termasuk salah satu presentasi yang dilakukan oleh seniman sendiri ya. Katalog ataupun bukan seniman lah, misalnya perusahaan atau apa. Mereka kan mempresentasikan
barang mereka, karya mereka. Itu juga kalau bahannya nggak bagus kan produk dia jadi kelihatan jelek kan. Misalnya dia jualan mebel atau apa, katalog mebelnya wah kok lari, misalnya shadow-nya nggak bagus, misal detailnya nggak keluar. Nah itu ada bahan-bahan yang memang namanya kertasnya fancy ya, fancy paper. Fancy paper tuh banyakan import. Nah itu jadi orang nggak tahu ya. Ya orang banyak nggak tahu, jadi sekedar cetak ya kayak kertas brosur lah gitu. Kertas APS pakai. Itu kertasnya yang untuk buku dan katalog tuh ya ada tingkatannya juga. Karena ada kertas import yang memang di Bali pun tidak ada jual. Jadi kita beli Surabaya, Jakarta gitu misalnya. Kalau untuk suppliernya. Jadi ada juga untuk album itu yang kertas yang memang untuk albumnya itu ada yang album yang harganya lumayan ya tinggi, yaitu kertasnya matte ya. Matte itu untuk kulit smooth, tampilannya elegan dan dia bisa tanpa putus itu apa ya, nyambung di tengah-tengahnya. Itu kadang ada kertas yang memang nggak bisa ditekuk. Kalau dia ditekuk gini nanti robek nih. Nah itu ada kertas khusus yang untuk album yang sprint. Kadang kan ada orang pre-wedding itu nyambung foto kiri kanan disambung. Pemandangannya nyambung kan. Kadang kalau kepotong itu nyetaknya 2 kiri kanan kan ada celah gini. Ya bleednya. Kalau disambung dia hancur, kalau dipisah dia jelek. Nah ini ada pilihan lagi kertasnya. Kertasnya memang beda. Ya kertasnya itu yang khusus untuk foto yang memang pingin albumnya terbuka langsung. Ya, aku pikir memang kertasnya sama-sama aja, tinggal nyetak aja disambung sama dipisah gitu. Sama juga dengan buku kan, ada 2 jenis itu jilidnya. 3 jenis sih. Ada yang pakai lem saja di punggung. Kemudian ada yang pakai jepretan, staples. Kemudian satu lagi ada yang pakai benang. Oh ya, di zoom ya. Jadi benang tuh tujuannya juga yang seperti tadi contohnya itu. Misalnya ada halaman yang dibuka langsung itu datar seperti ini. Ya itu salah satunya harus pakai jarit. Ya mungkin kalau ini nggak bisa ini. Ini lem ini. Lem ya langsung. Jadi kalau dibuka pasti ada kayak cembungan gini di tengah-tengahnya kan. Kayak ada lengkungan gini dia. Itu kalau udah cetaknya eksklusif, nggak banyak, itu mungkin bisa dikerjakan kan gitu. Ya sekarang sih ya tergantung kebutuhan klien ya. Kadang yang budgetnya masuk, kemudian pingin yang hasil maksimal, saya mau jarit. Kerjakan. Jarit ya. Nah itu orang-orang taunya jaritnya itu by mesin apa manual? Kalau di tempat saya masih manual. Tapi ada beberapa tempat printing yang menggunakan mesin, cuma mereka ada batasan jumlah minimum. Misalnya 500 buku, kan nggak mungkin klien mau ngeprint bikin ini dong, foto-foto saya ini 500 buku. Mau dibawa kemana 500 buku? Iya itu maksudnya, lebih eksklusif jadinya gitu. Kalau manual itu bisa dikerjakan 1 buku ya. Jadi kita jarit manual. Memang sih harga lebih tinggi dikit daripada kita beli 500 buku. Mending harga lebih tinggi dikit tapi bisa beli 1 gitu. Tapi kalau yang pakai mesin-mesin itu ada minimal oplahnya dia. Biasanya untuk dijual-jual di ini sih Gramedia atau enggak Periplus dan lain sebagainya ya. Oh ya, yang mahal-mahal lah pasti bukunya itu. Kemarin kita Salon Foto Indonesia itu ke Solo lagi nyetak. Di Solo kita. Karena target kita 500 buku gitu. Harus dijarit dan dalam waktu pengerjaan yang cepat. Nah itu kan harus masuk mesin, pabrik udah. Oplahnya tinggi, sesuai dengan apa yang kita butuhkan kan. Jadi kita sampai oper ke Solo untuk cetak. Di Bali pun belum ada ya kayak itu. Untuk kualitasnya yang dulu kita sudah bandingkan, kita pilih yang di sana itu. Kadang kita perlu pertimbangan juga ya. Kalau kebutuhan hanya 1, sebenarnya bisa dikerjakan di sini sih sebenarnya. Kalau buat 5 buku masih bisa jahit. Manual bisa. Kalau udah grade-nya itu main di ratusan oplah gitu lah misalnya. Itu kalau bisa udah masuk mesin ya. Karena pengerjaan kalau manual lama banget ya. Ratusan. Capek tangan. Manual 1 buku berapa halaman kira-kira? Maksimal. Bebas sih kalau
kalau rata-rata sih lebih dari 100 halaman tuh Bisa. dijarit ya. Oh dia berapa halaman? Biasanya per 10. Baru digabung gitu ya? 10 halaman jarit 1, 10 halaman jarit 10 Oh, halaman. asyik. Nanti 10 halaman tuh gabung dengan 10 halaman, gabung lagi dengan 10 halaman. Itu Oke. saling nyambung-nyambung dia. Oh, berarti ada estafetnya. Iya. Oke. Tapi itu selain dijarit juga di belakang itu ada pengamannya juga berupa lem itu juga untuk menahan jaritan juga ya. Lem panas. Nah, secara ini Om, di tengah gempuran di era digital, cara kenapa tuh menurut Om ya secara printing, kenapa foto itu harus dicetak? Jadi kayak kan banyak nih di era digital nih orang lebih gampang ngasih file aja soft copy, terus mengurangi cetak. Terus menurut dari sisi printing sendiri, kenapa foto itu harus cetak? Apakah ada sisi eksklusifnya kah? Bagaimana? Persentasenya nih bakal lebih menjual apa gimana kalau dari sisi Om sendiri? Ya, foto harus dicetak itu ya. Kembali ke kebutuhan kita ya, kebutuhan dasar. Jadi misalnya seperti ini, foto-foto yang untuk keperluan apa ya, once in a lifetime misalnya. Nah, ya. Itu kita bikin sekali untuk seumur hidup, itu memang harus kita cetak. Kayak wedding. Dalam artian ya, misalnya foto wedding kita, pre-wedding kita. Ya. Kenapa kita nyetak sekali itu untuk keseluruhan kehidupan kita gitu loh, untuk kenang-kenangan kita. Kecuali dia tahu bakal nikah lagi. Oh iya, bener. Bisa kejadian lagi nyetak ya. Dua kali. Nikah kedua kali. Terus Om Chandra berdoa tuh nyetak lagi. Kemudian satu lagi mungkin teman-teman yang sempat kita ajak diskusi juga, mereka baru benar-benar puas kalau foto itu udah dicetak. Dalam Lebih artian eksklusif ya. fotografer yang memang suka hunting yang memang seni foto ya, bilang ya, hunting foto-foto seni dan lain sebagainya. Wah, ini baru saya puas setelah melihat karya saya dicetak dan dipajang, apalagi dipamerkan itu. Iya. Itu kepuasannya beda banget daripada dia posting di Facebook. Misalnya dapat 200 like aja, lebih puas dia merasa melihat karyanya dipajang dan dipamerkan misalnya seperti itu. Ada kepuasan tersendiri. Okay. Dan memang untuk cetak itu sebuah kenangan menurut saya. Misalnya nih kita di ruangan seperti ini, ruang tamu, kita punya galeri, album waktu kita jalan-jalan misalnya ke Surabaya pas liburan anak-anak sekolah. Kita bikin album perjalanan kita bersama anak-anak misalnya. Itu ada satu album. Kemudian ada album pada saat main ke Bromo misalnya. Dan lain sebagainya, ke Jepang, ke Eropa dan lain sebagainya. Itu albumnya tertata rapi, itu ada klien kayak seperti itu. Oh, ada ya? Iya, dia koleksi perjalanan dia bersama keluarga. Berarti dia sudah punya kayak buku story-nya dia selama dia Iya, di ruang tamunya itu. Jadi ada beberapa album yang pernah dia buat untuk perjalanan dia. Jadi ada tamu datang atau family lagi acara kumpul-kumpul keluarga. Wah, apa ini? Coba lihat. Wah, ini waktu jalan-jalan di Eropa misalnya. Wah, ini bagus, menarik. Daripada dia nunjukin di HP-nya. Scroll. Dijo file. Di mana file ini? Ntar lu, tahun berapa tuh? 2015. Waduh, bongkar lu. Sudah ngambak yang nunggu nih. Tar tunggu dulu, ini dia tunggu dulu. Ini loh fotonya. Wah, udah telat. Lama. Atau gini. Oke, cek aja IG saya ada. Scroll lagi ya. Kalau di Facebook tuh kan scrollnya panjang banget. Di tahun berapa ini ya fotonya. Jadi lebih menarik ya seperti buku seperti inilah. Jadi bisa langsung tamu-tamu bisa lihat, keluarga yang datang ke rumah. Malah lebih berkesan kalau saya pribadi dari lebih memorable. Zaman dulu orang pakai tustel tuh yang krek kodak cepret. Kan biasa tiap event dokumentasi upacara di rumah apapun ada tustel itu pasti didokumentasikan, dicetak, albumnya kecil itu. Oh, yang 4R ya. Ada plastiknya itu ya? Itu lebih berkesan dulu. Berkesan ya? Ada ternyata dulu tak liatin, ternyata ingat kenangannya semua ada di foto itu ternyata gitu. Ketimbang di handphone nih hilang dan mobil. Saya rasa itu seperti fashion ya. Seperti fashion tuh
kadang akan terjadi era di mana orang udah bosen orang udah terlalu mainstream dengan media sosial, misalnya digital preview betul. dan lain tablet dan lain sebagainya. Mereka akan kembali lagi ke hal-hal yang memang dulu pernah ada itu. Sama kayak fashion lah. Potongan rambut dan lain sebagainya. Tanda kutip sekarang nih di era generasi Z ya, orang-orang bilang generasi Z itu lebih suka lagi eksklusifnya itu foto cetak. Malah dia bawa foto Polaroid lah. Ya, gitu. Polaroid itu sekarang banyak juga yang pakai ya. Kenapa nih kayak zaman dulu balik lagi dia gitu mikirnya. Bahkan ada yang balik ke analog ya, kamera analog. Iya, lebih suka mereka analog gitu-gitu. Yang bingung, aduh exposure-nya berapa ini. Udah lari momennya. Motret aja gitu. Itu fun mereka ya. Iya. Apalagi setelah keluar hasilnya deg-degan nih. Jadi enggak tadi fotonya ini. Betul. Malahan balik lagi ya ke era-era yang dulunya pernah booming ya. Sama dengan majalah kan. Sekarang ada PDF ya, majalah-majalah PDF ya, itu. magazine. Yang orang kadang ada yang nggak sreg juga gitu loh. Aduh, ya cuma aku digital. enakan buku dah gitu. Ya, megang gitu loh. Fisiknya memang beda. Wah, ini baru saya pas cocok dan sebagainya daripada dia scroll di HP-nya kemudian. Ya. Ada juga orang yang balik lagi ke majalah itu. Emang berarti ada tren muter ya lagi zaman itu lagi, dan sekarang eksklusivitas orang nyetak itu bangkit lagi orang. Bisa ya, akan jadi tren lagi untuk. Nah, menarik Om, diskusinya kita sudah lumayan ngobrolnya. So, untuk Om Chandra ada tips and trick nggak untuk teman-teman fotografer atau teman-teman yang pengen nyetak printing foto itu bagaimana biar nggak salah nyetak gitu? Ya, kembali tadi seperti yang saya jelaskan, jadi adanya pemahaman dari dari awal prosesnya pengambilan foto. Kemudian antara kamera dan komputer juga device-nya udah terkalibrasi. Kemudian software juga mendukung kan pengolahan dan lain sebagainya. Baru pengenalan terhadap material cetak itu sendiri, itu mulai belajar. Pengen nyetak material apa, pelajari dulu material seperti itu. Karena banyak material yang memang tidak untuk difotografi tapi dipaksakan untuk difotografi. Seperti tadi banner itu ya. Nah, itu perlu diketahui kan teman-teman. Jadi nggak asal pakai material. Asal pakai material yang ini ya, yang tidak tidak cocok lah, tidak pantas. Kemudian di mana proses dari printing itu sendiri juga sangat kompleks. Jadi sering diskusi dengan tempat printing kita nyetak juga. Karena seperti di tempat lain juga kan, kalau kita sudah klik gitu loh, match, kita tahu lah what do you need, apa yang dimauin, apa yang kita kendai, itu ekspektasi dan hasil akan sejalan. Intinya komunikasi antara pihak printing dan fotografer itu sendiri biar match. Bener. Inginannya apa. Sama dengan fotografer yang pre-wedding itu ya. Kadang klien itu ekspektasinya kan kadang nggak nyambung dengan fotografernya. Nah, dia pinginnya sesuatu yang gimana gitu, ujung-ujungnya nggak nyambung kan. Wah, kok gini hasil foto-fotonya? Gitu misalnya. Karena kurang komunikasi di awalnya. Nah, itu penting komunikasi, terutama pas proses cetaknya biar message-nya dapat, kliknya dapat sama printing itu sendiri. So, kalau yang teman-teman mau tanya nih dengan Om Chandra Utama as a printing foto, cetakan foto, boleh Om ada sosial media atau di mana bisa bertanya teman-teman? Untuk company saya sendiri ada di daerah Renon ya, dekat dengan lapangan Baja Sandi. Kebetulan namanya juga mirip, Niti Mandala Printing. Instagramnya sama juga, Niti Mandala Printing. Kemudian untuk saya pribadi, Instagram sama Facebook Tejandra Utama, itu pakai TJ depannya. Tejandra Utama. Tejandra Utama itu. Chandra sih sebenarnya. Jangan lama. Keren itu. TJ. Itu brandingnya udah TJ. Kalau bule itu kenalan, mereka pingin simpel namanya kan. What's your name? TJ. Dia ngerti TJ itu ya T sama J. Madu TJ.